بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, ikhwan sekalian, alhamdulillah di kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan memulai ya pembelajaran kita di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, yang mana buku ini adalah merupakan buku karangan dari Dr. V. Abdul Rahim, ya. Beliau memang mengkhususkan, mengabdikan hidup beliau untuk membuat atau mempelajari buku-buku berkaitan dengan bahasa Arab. Dan salah satu buku yang paling terkenal adalah buku ini. Namun sebelum kita lanjut, ikhwan sekalian, perkenalkan terlebih dahulu. Ana Rifan Ardianto yang insya Allah akan membersamai antum dalam pembelajaran ini. Di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah ini, Ana berasal dari Jawa Timur ya, dan untuk saat ini berdomisili di Jawa Barat, ya, tepatnya di Kabupaten Bogor. Mungkin ada ikhwan di sini yang daerah Bogor, mungkin bisa mampir ke sini ya, di Kabupaten Bogor. Baik, kita akan lanjut saja, kita akan mulai ya, untuk mempersingkat waktu saja. Jadi pembahasan kita di awal, jadi ketika kita belajar semua bahasa, bahasa apapun itu, hal pertama yang kita pelajari adalah berkaitan dengan kata terlebih dahulu. Ya, jadi kita harus tahu dan faham serta menghafal kosakata di dalam bahasa Arab. Sebelum kita tahu tentang susunan kalimat ya, kita harus tahu dulu arti per arti kata. Karena kalau kita ingin menyusun sebuah kalimat, tapi kita tidak tahu tentang kosakata, kan kita bingung. Makanya di dalam semua buku bahasa pembelajaran, awal yang dipelajari adalah berkaitan dengan kata dalam bahasa Arab, gitu ya. Kata dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu terdapat kata yang sangat banyak, dan di antara kata yang akan kita pelajari adalah kata dasar terlebih dahulu, yakni kita akan mempelajari kata tunjuk. Nah, di sini ada kata tunjuk ya. Ya, kita kata tunjuk ini yang artinya adalah ini. Nah, kalau dulu ketika kita mungkin waktu kecil kita belajar bahasa Indonesia dengan kata ini Budi, ya, anak kelas 1 SD ya. Ini Bapak Budi, ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah nggak ada yang menggunakan kata ini, bahkan anak SD kalimatnya udah sulit, ya. Dan bahasa Arab ini kita buat lebih ringkas lagi, lebih mudah lagi dengan menggunakan buku Durusul Lughah ini. Kata yang kita pelajari pertama adalah kata hadza. Dan kita akan menunjuk benda yang berada di sekitar kita, ya. Kita akan menunjuk benda yang ada di sekitar kita. Contoh di sini tidak langsung kita terjemahkan, atau kita nanti akan terjemahkan disesuaikan dengan gambar yang ada di sini ya. Jadi kita tunjuk. Hadza baitun. Berarti hadza baitun. Ini rumah. Berarti kita menunjuk benda atau rumah ini berada di dekat dengan kita. Hadza baitun. Karena kalau misalkan rumahnya jauh, ya, nanti ada kata tunjuk yang berbeda lagi. Ini kata tunjuknya ini dekat. Hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, hadza kitabun, hadza qalamun, hadza miftahun, hadza maktabun, hadza sarirun, hadza kursiyun. Seperti itu ya. Baik. Dan dalam pelafalan bahasa Arab itu yang paling penting ya, di antara pembelajaran bahasa Arab yang paling penting itu maharatul kalam. Bagaimana kita bisa berbicara, bisa mengucapkan, bisa melafalkan kosakata dalam bahasa Arab yang sempurna, ya, biar nggak salah pelafalannya. Baik. Untuk itu kita akan baca terlebih dahulu. Aqra'u, ana akan bacakan dan tolong diikuti. Ana akan baca dari awal ya. Dari sini. Baik, aqra' thumma karriru. Ana baca dan tolong diikuti. Ad-darsul awwalu. الدرس الأول Hadha.
هذا 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 بيت. هذا هذا بيت. هذا مسجد. هذا هذا مسجد. مسجد. هذا باب. هذا هذا باب. هذا كتاب. هذا كتاب. هذا قلم. هذا قلم. هذا مفتاح. هذا مفتاح. هذا مكتب. هذا مكتب. هذا سرير. هذا سرير. هذا كرسي. هذا كرسي. Aywa. Taib. Jadi ini kosakatanya mudah dulu ya. Kosakatanya memang bertahap. Di buku Durusul Lughah ini untuk pembelajaran kosakata itu benar-benar bertahap. Dari yang mudah yang ada di sekitar kita nanti berlanjut dan usahakan di setiap buku Durusul Lughah di akhir itu ada al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Usahakan setiap kosakata yang kita dapati di setiap pelajaran itu harus dihafal. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita mempelajari pelajaran-pelajaran setelahnya. Ya, pelajaran pertama, pelajaran kedua, dan seterusnya. Baik. Di bagian pertama, hadza baitun. Ana akan minta ya baca dari Pak Muhammad Fatih. Ya. Silahkan. Hadza baitun. Aywa. Terus? Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Sahih, mumtaz. Baik, kemudian Pak Abdul Haris, tafadhal. هذا بيت. هذا مسجد. هذا معبد. هذا كتاب. هذا قلم. هذا قلم. Perhatikan. هذا قلم. هذا قلم. هذا قلم. هذا مفتاح. هذا كرسي. Maktabun dulu ya. هذا مكتب. هذا سريع. هذا كرسي. هذا كرسي. Kursiyun. Kursiyun. Nah, gampang ya. Kursi itu sama dengan kursi sama karena kursi dalam bahasa Indonesia itu kan serapan dari bahasa Arab ya. Hada kursiyun. Perhatikan ya kawan sekalian. Nanti ketika kita belajar bahasa Arab dan kita mulai membaca kata yang tidak ada harakatnya, kata hadza seperti ini ya. Meskipun ketika harokatnya itu nggak ada panjangnya, tetap dia dibaca hadza, tetap dibaca panjang ya. Kalau di sini buku di sini kan ada tanda seperti ini. Nah, ada tanda alif nih. H menunjukkan bahwasanya hanya itu panjang. Kalaupun misalkan di buku hanya itu harokatnya H biasa tanpa ada alif yang di sini, nah tetap dibacanya hadza. Kenapa? Karena H di sini itu litanbih, ya. Litanbih kalau dalam bahasa Arabnya litanbih. Intinya hanya harus dibaca panjang, gitu ya. Hadza, hadza, gitu. Meskipun penulisannya tidak ada panjangnya, tetap dia harus dibaca panjang. Baik, Ana akan minta satu lagi. Pak Muhammad Salman, tafadhol. هذا بيت. هذا مسجد. هذا باب. هذا كتاب. هذا قلم. هذا مفتاح. هذا مكتب. هذا سرير. هذا كرسي. Mumtaz. Baik. Kemudian kita lanjut, ya. Tadi yang belum, nanti kita baca yang setelahnya ya. Selanjutnya kita akan menggunakan kata tunjuk tadi, ya, dan digabung dengan sebuah pertanyaan menggunakan kata ma.
Ingat ya, ma ini hanya kita gunakan untuk menanyakan benda. Ya, gampangnya kita artikan apa. Nah, kata apa ini pasti kita akan menanyakan benda ya. Kan nggak mungkin. Apa ini? Ini seorang dokter, kan nggak? Kalau seorang dokter pasti kita pakai siapa, bukan apa ya. Tapi kalau kita mengatakan apa ini? Ini pena, ya. Apa ini? Ini buku. Apa ini? Ini kursi. Apa ini? Ini meja. Maka kita menggunakan kata apa dalam bahasa Indonesia. Maka apa ini? Kata ma yang artinya adalah apa, ini digunakan untuk menanyakan benda. Maka kemudian digabung dengan kata hadza, ma hadza, apa ini? Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua masih di kata bagian yang sini adalah pertanyaan yang membutuhkan konfirmasi. Nah, kata yang membutuhkan konfirmasi dengan kata a. Ya, jadi kalau hadza seperti ini ditambah a artinya adalah apakah ini? Nah, betul ya? Apakah ini? Berarti kita lanjut kalimatnya. Baitun misalkan. Apakah ini rumah seperti yang di sini ya? Maka ketika pertanyaannya adalah ahadza baitun, apakah ini rumah? Jawabannya bisa ada dua, Bapak. Ada na'am kalau kita setuju. Yang artinya iya, ini rumah. Namun kalau tidak setuju, kita lihat di sini, bagian sini. Ini kan sama tadi ya, ahadza sarirun, apakah ini ranjang? Karena di sini bukan ranjang ya, tapi kursi, maka kita jawab la. Hadza kursiyun. Jadi kalau misalkan pertanyaannya itu ada hamzah, ya, namanya itu hamzah istifham ya, hamzah pertanyaan yang artinya adalah apakah, ya. Ahadza, maka ketika kita ada dengar pertanyaan seperti itu, maka jawabannya bisa dua. Ketika setuju kita menggunakan na'am, ketika tidak setuju kita menggunakan la. Ya. Nah, tapi perlu diingat nih, apakah setiap na'am itu selalu setuju? Enggak. Kok bisa? Nanti kita bahas, ya. Tapi kita paham dulu kalau di sini ketika pertanyaan menggunakan a, berarti kita jawabannya na'am untuk ya, la tidak. Ya. Na'am ya, la itu untuk tidak setuju. Baik, kita akan baca di sini aqra'u tsumma karriru, anak akan bacakan dan tolong diikuti. Ma hadza, Ma hadza. Hadza. Di sini ma hadza, Ma hadza. hadza baitun. Hadza Hadza baitun. baitun. Ahadza baitun? Hadza Hadza baitun. Naam, hadza baitun. Na'am. Hadza baitun. baitun. Ma hadza? Ma hadza. Hadza. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Ahadza sarirun? Hadza Hadza sarirun. La, hadza kursiyun. la. Hadza kursiyun. Ahadza miftahun? Hadza miftahun. Tahun. La, hadza qalamun. La. Hadza Ma hadza? Ma hadza. Hadza najmun. hadza najmun. Baik. Jadi sampai sini ya. Baik. Sekarang anak akan minta Bapak tadi yang belum baca siapa? Pak Heri. Ya, Pak Ustaz. Heri silakan. Fadhol. Bagian atas ini. Silakan. Ma hadza. Hadza baitun. Mhm. Ahadza baitun? Na'am. Hadza baitun. Terus? Ma hadza. Nah, Hadza qamisun. 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 Ya. Ahadza sarirun? Mhm. La. Hadza kursiyun. Betul. Ahadza miftahun?
La. Hada qalamun. Hmm. Ma hada. Hada najmun. Sahih. Taib. Di sini artinya sudah ada gambarnya ya. Jadi seperti najmun berarti artinya bintang. Bintang. Qalamun artinya Pena. pena. Kursiun tadi sudah kursi, komisun itu kemeja. Ya. Kemeja. Ya. Baitun rumah. Seperti ini. Baik. Kemudian Pak Muhammad Salman tadi sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Pak Zulfikar. Nah, Silahkan. Tafadhol. ma hada baitun. Hmm. Hada baitun. Naam. Hada baitun. Hmm. Ma hada Betul. qamisun. Sahih. Hada sarirun. Hmm. Hada La. kursiyun. Ada kata la. Hada. La hada kursiyun. Hmm. Ya. Ini aku teman. Terus. Hada miftahun. Hmm. La hada qalamun. Hmm. Ma hada najmun. Sahih. Hada najmun. Taib, mumtaz. Sekarang anak akan minta untuk Bapak Haris. Ada Pak Haris? Ya, Baik. Coba Bapak, sekarang Bapak baca dan terjemahkan. mahadha, apa ini? Hadza baitun, ini rumah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Ya, ini rumah. Mahadha, apakah ini? Nah, Hadza bukan qamisun. ketika mahadha artinya kan apa ini, bukan apakah. Oh, Beda ya. Kalau apakah kan berarti membutuhkan konfirmasi iya atau tidak. Tapi kalau di sini kan mahadha apa ini gitu ya. mahadha, apa ini? Hadza qamisun, ini baju. Hmm. Ahadza sarirun, apakah ini tempat tidur? La, hadza kursiyun, tidak, ini kursi. Hmm. Ahadza miftahun, apakah ini lampu? La, hadza qalamun, tidak, ini pena. Sahih. Taib, mumtaz. Kemudian Ma hadza, apa ini? Hadza najmun, ini bintang. ini bintang. Nah, mumtaz. Kita akan lanjut, kita akan langsung untuk latihan di sini, ya. Tamrinul awal, latihan pertama. Ya, di latihan pertama ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Ini menggunakan ma atau menggunakan di sini ada yang menggunakan a. Di bagian pertama ini pertanyaannya mahada mahada semua ya. Berarti kita harus sudah hafal kosakata yang ada di sini sesuai dengan gambarnya. Ada kunci, kitab, pena, kemudian pintu, rumah dan kursi. Baik, silakan dari Pak Fajrendra. Silakan. Fadal, ada Pak Fajrendra? Kalau ayo, silakan. Fadal. Ma hadza miftahun. Hada miftahun, sahih. Baik, yang kedua? Ma hadza kitabun. Hada kitabun. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian Pak Zulfikar, fadal. Ma hada babun. Hada, pena dulu, pena. Oh, ma hada
Hada qalamun. Qalamun. Pendek ya. Qalamun. Qalamun. Sahih. Qalam. Terus. Ma hada Ma hada. Diulang. Terputus Pak suaranya Pak. ba'bun. Hada. Hada babun. Hada ba'bun. Taib. Hada babun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian Pak Lukman Hakim. Pak Lukman Nur Hakim, silakan. Ma hadza baitun. Hadza baitun. Sahih. Kemudian. Mamis. Ma hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Sahih. Taib. Jadi kosakatanya mudah ya. Insyaallah mudah. Perhatikan kalau kita lihat di sini. Yang pertama adalah kunci. Kunci bahasa Arabnya miftahun. Miftahun. Ya. Miftahun. Jadi kalau misalkan Bapak mendapati kata dengan penulisan seperti ini, ya, di sini kan biasanya kalau di Durusul Lughah itu semua kata akan dihapuskan harokatnya sedikit demi sedikit. Artinya yang bagian awal biasanya nggak dihapus. Nanti lanjut ketemu kata setelahnya, kemudian setiap kata akan dihapus sedikit demi sedikit harokatnya sampai kemudian ketika kita mempelajari Durusul Lughah kita benar-benar bisa membaca kitab gundul. Seperti itu. Tujuannya seperti itu ya. Nah, seperti di sini. Kalau kita mendapati kata mim, fa, ta panjang, kemudian ha, maka itu bacanya adalah miftahun. Seperti itu. Miftahun. Kemudian yang kedua, kalau kitab-kitab, gampang ya. Kitab itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia ya. Kitabun artinya itu buku bacaan. Semua buku bacaan kita namakan dengan kitab. Beda kalau majalah tetap ya. Majalah itu bahasa Arabnya tetap majallatun. Ini buku. Buku bacaan. Mau yang buku bacaannya itu Arab ataukah tidak, maka kita tetap menggunakan kitab artinya. Dengan kata kitabun. Kemudian penulisannya seperti ini. Ya. Nah, ini kan tadi kita di atas kan udah ya. Penulisannya seperti ini. Kitabun. Kemudian qalamun. Nah, ini yang sering kita dapati ketika mengucapkan kata qalamun, sebagian kita itu sering bacanya qalamun. Salah ya? Qalamun. Qalamun, pendek. Nah, qalamun. Tulisannya seperti ini. Kemudian ada kata babun, pintu, ya. Kemudian bahasa serapan yang kita dengar adalah bab 1, bab 2 ya. Bab 1, bab 2 ya, itu serapan dari bahasa Arab yang babun secara makna harfiah artinya adalah pintu. Dalam bahasa Arab juga sama ya. Babul wudu ya, bab wudu artinya pintu wudu. Ya, secara harfiah artinya pintu wudu gitu ya. Baik. Kalau di sini itu bab secara real ya, memang pintu gitu. Babun. Kemudian selanjutnya ada baitun. Penulisannya seperti ini. Nah, di atas tadi sudah ya sebenarnya. Baitun. Kemudian ada kursiyun. Kursiyun itu yaknya bertasydid. Kursiyun. Kursiyun. Ini yaknya seharusnya kasroh. Kursiyun. Nah, seperti ini. Kursiyun. Dengan mahada, hadza kursiyun, hadza kitabun, hadza maktabun, dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan lanjut di pertanyaan yang menggunakan kata tanya ah. Baik, di sini Ana sudah nomerin ya. Untuk nomor yang ada di sini. Sebentar. Silakan, Ana akan mulai. Ini yang belum baca sama sekali. Siapa ya? Pak Sudarwin? Belum ya? Baik, yang belum baca sama sekali, Ana urutkan dulu.
Setelah itu nanti kita akan urutkan dari nomor 1. Silahkan. Pak Hamdan ya? Nah, silakan Pak Hamdan, fadhal. Yang bagian sini, Pak. 2 ya? Bagian sini. Ahadha baitun. Hmm? Hadha masjidun. Betul. Ahadha baitun. Ini anak tuliskan sekalian ya. Jadi untuk ikhwan yang juga ingin nulis sekalian di bukunya, bisa ya. Biar untuk melatih maharatul kitabah. Ya, kemampuan untuk menulis. La hadha masjidun. Silahkan, terus. Ahadha miftahun. Hmm. La hadha qalamun. Baik, jawabannya la hadza qalamun. Ya, kalau penulisannya setelah la itu ada koma ya. La hadza qalamun. Gitu. Jadi bukan la hadza qalamun tanpa ada komanya, salah. Harus ada komanya. Hadza qalamun. La hadza qalamun. Baik, Mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya yang belum baca sama sekali siapa? Abu Zaki. Ada Abu Zaki? Nah, Nah, silakan. ahada qamisun? Hmm? Naam, hada qamisun. Baik, tinggal diulang saja kalau jawabannya setuju. Naam, hadza qamisun. Penulisannya terus ahada najmun? Naam, hada najmun. hadza najmun. Baik, komisun tadi seperti ini tulisannya, komisun. Kemudian naam, ini setuju lagi ya. Hadza najmun. najmun. Seperti ini ya. Naam, hadza najmun. Baik, barakallahu fiik. Kemudian di sini kita akan baca iqra waktub, baca dan tulislah. Nah, dalam bahasa Arab di Durusul Lughah ini, kita harus benar-benar punya buku khusus untuk mencatat setiap perintah atau latihan yang ada di sini. Tujuannya balik lagi untuk melatih kemampuan menulis kita, untuk melatih kemampuan dalam pelafalan huruf, juga untuk melatih kita dalam istima' ya, mendengar, kemudian berbicara, maharatul kalam. Baik, bagian di sini kita akan baca dulu ya. Nanti Bapak di rumah setelah kelas ini selesai, nanti coba ditulis ulang dari hadza maktabun. Nah, ya. Bagian sini ya, hadza maktabun. Taib. Tadi yang belum baca lagi Pak siapa ini? Pak Ari, silahkan. Ya, Ustaz. Baik, silahkan. Yang mana, Ustaz? Yang ini, Pak. Nah, yang di layar sini ya, dari sini. Dibaca di sini sampai selesai. Dibaca dan terjemahkan ya, agar teman-teman yang lain, ikhwan yang lain bisa mengambil faedahnya. Silakan. Ada sabun di meja. Hadza maktabun. Betul? Terus? Ya, di meja. Hmm. Ada sarirun di tempat tidur. Kemudian? Ada baitun. Apakah ini? Betul. Terus? Ada masjidun. Ma ada. La ada masjidun. Terus? Ada kolam. Hadza. Terus? Ada kursiun. Ma ada. Ada miftahun. Sahih. Hadza miftahun. Baik. Selanjutnya, ikhwah sekalian,
kita akan masuk di kata tanya yang menggunakan kata man. Ini yang seperti Anda bilang tadi. Kalau kata pertanyaan ma yang bagian sini ya. Nah, ma tadi adalah sebuah pertanyaan yang kita gunakan untuk menanyakan apa? Benda. Yang artinya adalah apa? Tidak berakal. Betul. Benda ya. Kemudian man kita gunakan untuk menanyakan orang. Ya, gitu ya. Kita gunakan untuk menanyakan orang. Profesi kan juga orang ya. Guru, insinyur itu kan juga orang. Atau kalau dalam istilah bahasa Arabnya, man untuk istifham lil akil, untuk yang berakal. Kalau ma li ghairi akil. Nah, jadi seperti itu, lil akil dan li ghairi akil. Baik. Kita akan baca lil akil yaitu man untuk pertanyaan yang kita gunakan untuk menanyakan orang, man yang artinya adalah siapa. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga jangan terkecoh ketika kita menanyakan nama orang. Ya. Kita kan menggunakan mas muka. Seperti ini penulisannya, mas muka. Bukan manis muka. Ya. Secara kaidah maka kita menggunakan mas muka. Tapi kalau terjemahnya kita terjemahkan siapa namamu gitu ya. Bukan apa namamu gitu ya. Terjemahnya itu siapa namamu. Namun ketika kita menggunakan dalam bahasa Arab kita menggunakan kata tanya mas muka. Ini untuk menanyakan nama orang. Bukan orangnya, namanya. Sehingga kita menggunakan ma. Kenapa? Nama itu ghairu akil, tidak berakal. Contoh misalkan, Mas Muka, siapa namamu? Ismi Ahmad. Nama saya adalah Ahmad. Tapi kalau misalkan pertanyaan, man anta, siapa kamu? Ana Ahmad. Padahal jawabannya sama. Tapi yang pertama adalah menanyakan nama, yang kedua adalah menanyakan diri seseorang. Siapa namamu? Maka jawabannya nggak dijawab ismi Ahmad. Nggak. Ketika pertanyaan man ya. Jadi ketika pertanyaan man anta. Nah, jadi kan siapa kamu? Atau di sini lah man hada. Ya, misalkan nama orang. Hada Muhammadun. Ya, hada Muhammadun. Maka ketika kita menanyakan namanya, meskipun jawabannya sama Muhammad, kita tidak menggunakan man, tapi menggunakan mas muka. Ya, mas muka. Yang artinya adalah siapa ini. Kenapa diartikan siapa? Ya, dalam bahasa Arab itu ketika menerjemahkan sebuah kalimat itu juga disesuaikan dengan maknanya ya. Maknanya maksudnya di sini enak nggak diterjemahkan ini? Nah, makanya kan terjemahnya, oh ini kalau penerjemahannya ini harus tambah yang, kalau ini ditambah dengan itu adalah dan seterusnya, itu bebas. Yang penting orang ketika mendengar faham ketika kita menerjemahkan. Dan ketika kita belajar, ketika kita berbicara bahasa Arab, kita tidak mikir dulu arti dalam bahasa Indonesia, kemudian kita translate. Enggak. Nanti malah berantakan seperti itu. Baik. Bagian kedua, man hadza, siapa ini? Anak akan bacakan dan tolong diikuti. Man hadza. Man hadza. Man hadza. Man هذا Hadza tabibun. hadza. طبيب. Man hadza. Man hadza. من هذا؟ Hadza waladun. ولد. Man hadza. Man hadza. Hadza talibun. Hadza. Ahadza waladun. Hadza. La hadza rajulun.
لا لا هذا رجل. Baik. Baik, Ana akan minta baca. Kita akan ulang dari awal lagi ya, sesuai dengan nomor urutan yang sudah Ana tuliskan di sini. Pak Abdul Haris, silahkan. Dari atas ini ke bawah semuanya. من هذا Hmm. terus yang mana tadi? Yang bagian sini? Ya. Hmm. من هذا هذا طبيب طبيبا Tabibun. طبيب Terus? من هذا ولد Hada waladun. هذا ولد Terus? من هذا طبيب Panjang toknya. Talibun. هذا طالب Hmm. هذا ولد Ada A. لا Ahada waladun. هذا ولد Hmm. لا هذا رجل Rajulun. Jadi ahada waladun. Ayo ikutin saya. أهذا هذا ولد هذا ولد Terus la hada rajulun. Ayo, لا Pak Abdullah Haris ajar. هذا رجل Sahih. Perhatikan panjang pendeknya ya. Tabibun, waladun, talibun, rajulun. Ya, untuk mempermudah kita dalam pelafalan tadi, kita harus fasih dalam pengucapan panjang pendeknya tadi. Baik, kemudian selanjutnya Ana minta tolong untuk bacakan ulang Pak Muhammad Fatih. Silahkan Muhammad Fatih, fadhol. Tolong dibaca dan terjemahkan. Fadhol. dari mana Ustaz? Dari awal, man hadza. Dari atas ya. Man hadza, siapa ini? Hadza tabibun, ini dokter. Man hadza, siapa ini? Hadza walidun, Beda artinya, walid sama walad. waladun. Waladun artinya? Ini guru. Man hadza, siapa ini? Hadza talibun, dokter, ini dokter perempuan. Ya. Dokter perempuan? Talibun? Ini dokter laki-laki. Talibun? pelajar. Pelajar. Oh, ini Jangan fokus sama gambarnya ya. Gambarnya seperti orang bawa dokter membawa peralatannya ya. Enggak, dokter yang atas nih. Nah, ini dokter. Ini pelajar karena memang buku Durusul Lugah ini dicetak mungkin udah 10 tahun lebih. Bahkan 20 tahun ya. Sehingga kualitas untuk pembuatan gambar-gambarnya itu berbeda gitu. Tapi kalau di sini rajulun artinya adalah pelajar. Kemudian terakhir Ahaza, apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Waladun itu anak kecil. Apakah ini anak kecil? Tidak. Ini Rajulun. Apa rajulun? Rajulun itu lelaki, laki-laki ya. ini lelaki. Laki-laki. Maksudnya laki-laki yang sudah dewasa rajul. Kalau walad itu anak kecil. Makanya di sini pertanyaannya, ahada waladun? Apakah ini seorang anak kecil? La, hada rajulun. Bukan, ini adalah seorang laki-laki.
lelaki. Baik. Ana akan bacakan, perhatikan. Kalau tadi kan Ana belum menerjemahkan secara detail ya. Ini Ana akan bacakan dan Ana akan terjemahkan, tolong disimak. Bagian pertama, man hadza, artinya siapa ini? Kemudian kita gunakan dalam sebuah pertanyaan untuk menanyakan sesuatu. Man hadza? Hadza tabibun. Nah, tabib itu dokter, ya. Hadza tabibun. Kemudian yang kedua, man hadza? Siapa ini? Hadza waladun. Waladun itu anak kecil. Ya, bukan bayi ya. Bayi ada sendiri. Ini walad. Kemudian yang ketiga, man hadza? Siapa ini? Hadza talibun. Ini seorang pelajar, ya. Talibun, pelajar. Kemudian ahadza waladun? Apakah ini anak-anak? La hadza rajulun. Bukan, ini adalah rajul, seorang lelaki. Baik. Kita lanjut. Masih pertanyaan yang sama dengan yang tadi ya. Silahkan baca berarti nomor 3. Nomor 3 siapa ini? Baik, nomor 3 kayaknya udah keluar tadi. Pak Fajendra dulu. Silahkan Pak Fajendra. Masih lanjutannya yang tadi ya. Naam, Kalau Ustaz. di sini bagian yang di sini ini dimix, dicampur. Pertanyaan menggunakan ma dengan man. Nah, ini dicampur. Sehingga jawabannya man ya. Man itu pertanyaan untuk orang. Ma itu pertanyaan untuk selain orang, benda, hewan, dan seterusnya. Silakan dibaca. Ma hadza masjidun. Artinya? Apa ini? Ini adalah masjid. Sahih. Terus? Man hadza? Hadza tajirun. Hadza tajirun. Hadza tajirun. Siapa ini? Ini adalah pedagang. Sahih. Tajirun artinya pedagang ya. Kemudian? Hadza kalbun. Artinya? Ini anjing. Sahih. Baik, cukup Bro. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Pak Agus. Silakan Pak Agus. Fadhal. Nah. Mulai dari mana, Ustaz? Dari sini, Pak. Ahadza. Bawahnya ya. Ahadza kalbun. Apakah ini anjing? La, hadza kittun. Tidak, ini kucing. Kucing. Sahih. Terus? Hadza himarun. 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 Ini kuda. Himar itu keledai. Oh iya, Ustaz, keledai. Keledai ya. Terus? Ahadza himarun. Apakah ini keledai? La, hadza hisonun. Ini tidak, ini kuda. Ini kuda. Baru kok hison kuda. Taib. Kemudian selanjutnya barakallahu fiik. Pak Muhammad Nur, fadhal. Ma hadza? Apa ini? Ada di situ wa ma hadza. Yang ini ya. Oh. Yang gambar ini. Wa ma hadza, ya apa Ustaz? Wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun. Ini unta. Unta. Terus? Ma hadza, apa ini? Hadza dikun. Ini ayam jantan. Man hadza? Siapa ini?
Hadza mudarrisun. Ini seorang guru. Hadza komisun. Apakah ini komisun? Tadi apa? Komis sudah ya? Apa itu komisun, Ustaz? Saya Baju. Oh, baju. Nah, Ustaz. Iya, lebih ke kemeja ya. Komisun itu Komisun, nah, Ustaz. kemeja. Hadza komisun. Apakah ini kemeja? Ya. La hadza mindilun. Tidak, ini adalah Mindil. Mindil. Sapu tangan. Sahih, sapu tangan. Mumtaz. Ya. Alhamdulillah. Baik, Yes, Ustaz. kemudian bagian ke selanjutnya. Kita langsung ke latihan ya. Perhatikan, ikhwah sekalian. Di sini tadi kan semuanya ya, sebagian besarnya ya, ada harokatnya. Seperti yang bagian ini. Ini kan ada harokatnya berharokat. Kemudian harokatnya makin lama makin hilang nih. Ma-nya nggak ada harokatnya, zal-nya tidak berharokat. Terus sampai kemudian di latihan kita tidak dapati harokat pada latihan ini. Nah, kenapa? Ya, salah satunya adalah supaya kita latihan dalam membaca kitab gundul seperti itu. Baik, selanjutnya silahkan tolong baca nomor 1, 2, dan 3. Ada 3 nomor ya. 1, 2, dan 3. Bapak tadi Pak siapa terakhir? Tadi terakhir siapa? Kok tiba-tiba hilang namanya? Saya Dok. Pak Muhammad Nur ya. Sekarang Pak Haris, silahkan. Silahkan, Pak Haris. Fadhal. Rakmul awal, tsani, wa tsalis. Nomor 1, 2, dan 3. Ma hadza? Hadza qalamun. Langsung diartikan. Ya, langsung diartikan. Apakah apa ini? Ini pena. Ya, Hadza kalbun. Ini anjing. Man hadza? Siapa ini? Hadza tabibun. Ini dokter. Baik, Mumtaz. Kemudian nomor 4, 5, dan 6. Silahkan Pak Abu Zaki. Ustaz. Silahkan. Hadza jamalun. Ini unta. Hadza kalbun. Apakah ini anjing? La, hadza kittun. Bukan, ini kucing. Ya. Hadza dikun. Apakah ini ayam jantan? Naam. Ya. Baik, Mumtaz. Kemudian 7, 8, 9, dan 10. Silakan Pak Dede. Pak Dede kayaknya dari tadi belum baca sama sekali ya? Ya, Afwan Ustaz, Ana lagi perjalanan dari Aywa. Jadi Baik. makanya baru masuk. Nah, la ba'sa khair insyaallah. Semoga Allah mudahkan perjalanannya. Amin. Baik. Baik. Kemudian selanjutnya tadi Abu Zaki ya. Sekarang berarti nomor 9. Nomor 9 Pak Ari. Silakan Pak Ari. Fadhal. Ustaz. Hadza hisanun. La, hadza himarun. 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 Artinya? Apakah ini? Bukan. Ini keledai. Terus? Ada minjil. Sapu tangan. Ahada waladun. Ahada waladun. Ahada waladun. Naam. Naam. Ya, terus nomor 10. Man hada? Hada rajulun. طيب من هذا؟ هذا رجل صحيح. طيب. Kemudian selanjutnya bagian ke ad-darsus tsani. Pelajaran yang kedua, ya, berarti pelajaran pertama tadi yang kita pelajari adalah kata tunjuk jarak dekat dengan kata hadza yang artinya adalah ini. Dan sekarang kita akan menggunakan atau belajar kata tunjuk jarak jauh yang kita menggunakan kata dzalika yang artinya adalah itu. Nah,
Yang kita gunakan ini Bapak, ikhwas sekalian, adalah pertanyaan untuk ya, isim yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh, gitu ya. Ya, dengan tak marbutoh. Baik. Jadi di sini nggak ada tak marbutohnya ya, nggak ada tak bulatnya. Baik, di sini kita akan bacakan dzalika artinya adalah itu. Aqra'u tsumma karriru, Ana akan baca dan tolong diikuti. Ad-darsus tsani. Ya. Ad-darsani. Dzalika. Dzalika. Ma dzalika? Ma dzalika. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Hadza himarun. Adzalika kalbun? La, dzalika kittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Baik. Silakan tolong dibaca ulang ya. Bapak berarti sekarang Pak Lukman Hakim tadi udah? Belum, Ustaz. Nah, silakan Pak Lukman Hakim, fadhal. Ma dzalika najmun. Ya, ma mana artinya apa? Apa itu? Itu bintang. Baik. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Ini masjid dan itu rumah. Ya, dan itu rumah. Terus? Hadza hisanun wa dzalika himarun. Ini kuda dan itu keledai. Baik, cukup. Barakallahu fiik. Kemudian tadi Pak Hamdan sudah belum? Pak Hamdan, fadhal Pak Hamdan. Nyalakan mic-nya dulu. Silahkan. Madrasah. Bagian sini Pak Hamdan, fadhal. Silahkan. Pak Hamdan ada? Baik, kalau Pak Hamdan tidak bisa Pak, mungkin Pak Muhammad Salman, silahkan. Adzalika kalbun. Apakah itu anjing? Ya. La, zalika kitun. Tidak, itu kucing. Mazalika, apa itu? Zalika sarirun. Itu ranjang. Terus? Man hadza wa man zalika, apa ini dan apa itu? Hadza mudarrisun wa zalika imamun. Ini guru dan itu imam. Mazalika, apa itu? Zalika hajarun. Itu batu. Hadza sukarun wa zalika labanun. Ini gula dan itu susu. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik.
Nah, di sini ikhwah sekalian, maka kita perhatikan ya untuk kosakata barunya. Kalau di sini kan najmun sudah, tadi kan najmun itu bintang, masjidun, baitun sudah. Di sini kan ada himar, berarti ini ada kosakata baru. Nah, berarti diingat-ingat, himar artinya keledai. Jangan pakai kho, nanti artinya beda. Khimar dengan himar artinya beda. Khimar itu kerudung ya. Kalau himar itu keledai. Kemudian ada hison kuda, ini keledai, ini kuda. Kemudian ada kitun, ya. Kitun artinya kucing, cat ya, kitun atau dalam bahasa yang lainnya ada hirun. Kalau sahabat Nabi namanya Abu Hurairah itu dari kata hirun, kucing kecil. Hurairah itu kucing kecil ya, hirun itu kucing. Kitun kucing juga artinya sama. Ada sarirun, sudah tadi ranjang. Kemudian ada mudarrisun dan imam. Imam. Di sini ada guru. Kemudian di sini ada seorang imam. Ya. Kemudian hajarun. Ini ada batu. Hajarun. Kalau kita sering mendengar kata hajar aswad. Ya, batu hitam. Yaitu hajar. Batu. Kemudian ada sukarun. Sukarun itu gula. Labanun. Susu. Ya. Sukarun itu gula, labanun susu. Baik. Kemudian selanjutnya Pak Heri, silahkan tolong dibaca Pak Heri, bagian latihan ke sini Pak Heri. Oh, Iqra waktu, baca dan tulislah, silahkan. Iqra. Pak Heri pakai ini ya, pakai earphone ini. Iya, silakan Pak Heri. Nah, fadal. Silakan Pak Heri. Suaranya ada nggak Pak Heri? Ya, adalah. Nah, silakan. Hada sukarun. Sukarun. Di situ kan ada tasydidnya ya. Hada sukarun. Hada sukarun. Wadzalika labanun. Artinya? Ini gula dan itu susu. Betul. Kemudian orang mutsani nomor 2-nya. Man dzalika. Dzalika imamun. Siapa itu? Itu imam. Terus nomor 3. Adzalika kitun. La dzalika kalbun. Artinya? Apa itu kucing? Apakah itu kucing? Itu kucing. Tidak, itu anjing. Betul. Kemudian nomor 4. Mahada, apa ini? Hada hajarun. Ini batu. Batu, sahih. Kemudian kita perhatikan al-kalimatul jadidah, kosakata barunya ya. Nah, ini yang seperti yang Anda bilang tadi, kosakata baru harus hafal. Kenapa harus hafal? Ya memang supaya kita mudah dalam mempelajari bahasa Arab ini. Yang pertama, kosakata yang harus kita hafal adalah kata imam. Ya ini gampang ya, imam ya imam gitu. Oh, imam sholat atau pemimpin gitu kan imam. Kemudian ada hajarun, hajarun batu. Kemudian ada sukarun, gula. Sukarun ini kafnya bertasydid ya, sukarun bukan sukarun. Ya, tapi sukarun. Kemudian ada kata labanun, susu ya. Labanun, susu. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut ke pelajaran ketiga. Ada yang mau tanya? Silakan. Ya. Baik, berarti insya Allah paham semua ya. Karena masih dasar dan anak yakin insya Allah mudah untuk difahami. Mungkin latihan dalam pelafalan huruf yang perlu dilatih lagi. Baik, kita lanjut ikhwah sekalian di ad-darsus tsalits.
pelajaran ketiga. Di pelajaran ketiga ini kita belajar tentang kata yang diimbuhi atau ditambahi kata al. Al di sini ya. Ini dinamakan dengan isim ma'rifah, istilahnya ma'rifah. Kalau nggak ada alif lam, ini dinamakan dengan isim nakiroh. Yang satu ma'rifah ada alif lam, nakiroh. Nah, isim yang ada alif lam, maka Bapak sekalian ada ketentuannya ya. Yang pertama, ketika ada alif lam, di sini kan baitun ditanwin, ketika ada alif lam, maka baitunnya berubah menjadi dhammah biasa. Al baitu ya. Bukan al baitun lagi. Ini catat. Jadi untuk huruf yang ditambahi dengan alif lam tidak boleh ada tanwinnya. Baitun menjadi al baitu. Kemudian kitabun menjadi al kitabu. Ya, berarti tanwinnya hilang. Bun menjadi bu biasa. Ya. Kemudian kolamun menjadi al kolamu. Jamalun onta ya. Al. Baik, bagian pertama kita akan baca tadi terakhir itu Pak Heri ya. Sekarang Pak Mustafa Kamil. Tadi terakhir siapa? Ada yang keluar berarti. Silakan Pak Mustafa Kamil. Fadhal. Dari mana Pak Ustaz? Dari pena. Nah, di al-qalamu. Baca Al-qalamu. 3. Oke. Nah, al-qalamu maksurun. Apa artinya al-qalamu maksurun? Ini pulpen. Bolpen itu. Ya, pulpen itu Ini apa? Rusak atau rusak. Oh, maksurun. Rusak ya. Pulpen itu rusak. Rusak. Betul. Terus? Al-babu maftuhun. Pintu itu pecah. Pintu itu pecah. Kok pecah? Maftuhun. Patah. Enggak. Kalau maksurun patah atau rusak atau pecah. Itu maksur. Kalau ini kan maftuh. Maftuhun. Apa Ustaz? Apa? Buka, terbuka. Oh, terbuka. Maftuh. Maftuhun terbuka. Terus? Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Wal mudarisun. Al-mudarisu waqifun. Betul. Mumtaz. Artinya? Anak kecil itu duduk dan al-mudarisu dan guru itu berdiri. Betul. Jadi di sini tadi sempat agak kesel ya, al-mudarrisun, ingat-ingat. Pokoknya kalau ada alif lam, tanwinnya hilang. Kemudian apalagi yang ketika ada alif lam ini yang harus kita rubah? Artinya. Kalau tadi ketika kita baca baitun, apa arti baitun? Rumah. Al-baitu artinya apa? Rumah itu. Ya. Kata kalimat itu ini bisa dirubah ya. Rumah ini, rumah itu, bebas gitu ya. Kita cuma penerjemah yang gampang ditambah kata itu. Contoh di sini kan, pena rusak. Boleh nggak terjemahnya cuma pena rusak? Boleh. Ya. Kalau kita tambah itu, pena itu rusak. Nah, lebih enak kan di pendengaran juga kalimatnya pena itu rusak. Kemudian bab al-babu maftuhun. Al-babu artinya pintu. Itu, tambahin itu ya. Kalau hanya terjemah Ustadz, boleh nggak saya menerjemahnya pintu terbuka? Boleh nggak? Boleh. Ya, nggak masalah. Tapi untuk memperindah dalam penerjemahan, kita tambah kata itu di situ, ya. Jadi pintu itu terbuka. Kemudian yang terakhir, al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun, ya. Waqifun berarti
anak kecil itu duduk dan guru itu berdiri. Seperti itu. Baik. Kemudian kita lanjut. Masih ada di sini ya. Nomor 1 sampai 3 lagi ya. 1, 2, dan 3. Silahkan Pak Muhammad Reza. Fadhol. Muhammad Reza. Silahkan. Yang mana Ustaz? Nomor 1, 2, dan 3 Pak. Dari Alkitabu Jadidun. Baca dan terjemahkan. Silahkan. Bagian sini. Bagian sini. Al-Kursiyu maksurun. Al-Kursiyu. Kok Al-Kursiyu? Yang sini Pak. Nomor 1 Pak. Kok tiba-tiba Al-Kursiyu? Tadi ke atas. Rakmul awal. Al-Kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-Kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Artinya apa Pak? Kitab itu jadidun, baru, dan pena itu lama. Dan pena itu lama. Sahih. Terus. 2. Al-himaru sawirun wal hisanu kabirun. Wal hisanu kabirun. Sahih. Terus. Himar artinya ya? Iya, di arti himar artinya apa? Keledai. Keledai. Keledai tersebut kecil dan kuda tersebut besar. Betul. Terus. Al-kursiyu maksurun. Tersebut rusak. Rusak. Sahih. Taib. Kemudian nomor 4, 5, dan 6. Silahkan Pak Sudarwin. Nah, cukup Pak Muhammad Reza ya. Silahkan. Sekarang Pak Sudarwin. 6 Ustaz. Nah, silakan. Ar-Raqmul Nomor berapa, Rabi. Ustaz? Nomor 4, 5, dan 6 Pak. Ar-Raqmul Rabi, Khamis, Wasadis. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Artinya apa? Sapu tangan itu bersih. Wasih. Wasih itu Kotor. kotor. Iya, kotor ya. Terus. Kotor, San. Betul. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Air itu dingin. Sahih. Terus. Al-qamaru jamilun. Jamilun. Betul. Bulan itu indah. Bulan itu indah. Sahih. Kemudian nomor 7, 8, 9, dan 10. Kita berarti bagian pertama siapa nih nomor pertama? Nggak ada ya. Muhammad Fatih, silahkan. Fadhal, Muhammad Fatih. Nomor 7, 8, 9, dan 10. Silahkan. Ada Muhammad Fatih? Ustaz. Aywa, Fadhal. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitun rumah. Al-baitu rumah itu qaribun. Apa artinya qarib? Apa Ustaz? Qarib itu dekat. Dekat dan masjid. Masjid itu jauh. Jauh, betul. Berarti kan di sini al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Terus nomor 8. Al-hajaru saqilun wal waraku khafifun. Artinya batu itu berat dan warakun apa Ustaz? Warakun itu kertas. Batu itu berat dan kertas itu ringan.
ringan. Lawannya ya. Sakilun lawannya khafifun. Terus Al albanu harun. Al-labanu Labanu harun. harun. Gitu. Harun. Nah, artinya Albanu. al-labanu apa? Susu. Susu. Betul, susu itu Susu itu harun, artinya panas. susu itu panas. Terus Al-qamisun ada alnya. Kok ditanwin? Nazifun. Al-qamisu nadhifun. Sahih. Artinya al-qamisu artinya apa? Baju. Baju atau kemeja ya. Kemeja itu nadhifun. Nadhifun bersih. Baik. Bagian pertama sampai dengan 10 ikhwas kalian kita akan baca ulang. Ana akan bacakan ulang dan tolong diikuti. Berarti bagian sini ya. Baik. Dari awal al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Ayo. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Kemudian al-labanu harun. Al-labanu harun. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Baik. Baik, bagian di sini Ana akan terjemahkan ulang ya. Dari yang tadi ketinggalan untuk menerjemahkan bisa dicatat ulang ya. Yang pertama adalah al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru, jadid itu baru ya. Pen dan pena itu qadim, lama. Ya, lama atau sudah usang. Ya. Jadi buku itu baru dan pena itu usang atau udah lama. Kemudian nomor 2, al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-himar itu keledai. Keledai itu kecil dan hisan. Apa artinya hisan? Kuda. Kabirun. Ya, berarti ini lawannya saghirun, lawannya kabirun. Saghirun kecil, kabirun lawannya berarti besar. Kemudian al-kursiyu maksurun. Ya, al-kursiyu maksurun. Kursi itu maksurun. Rusak, patah. Jadi terjemahnya itu banyak ya. Maksurun itu bisa kita terjemahkan patah atau rusak, sama. Ya. Atau juga bisa ada yang menerjemahkan dengan kata pecah. Nah, ketika bendanya itu misalkan kaca. Nah, terus kemudian 4 ya. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Kotor ini kan lawannya bersih ya. Lawannya di sini. Nah, nadhifun.
Jadi wasikhun lawannya nadhifun. Kalau nomor 10 artinya al-qamisu, kemeja itu nadhifun, bersih. Kalau mindil wasikhun. Nah, wasikhun, kotor. Kemudian 5, al-ma'u baridun, air itu dingin. Kemudian nomor 6, al-qamaru jamilun. Ya, al-qamaru jamilun artinya bulan itu indah atau bagus. Kemudian al-labanu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-labanu, al-baitu qaribun. Rumah itu dekat. Nah, qaribun itu dekat. Dan masjid itu jauh. Maka kalau ba'idun jauh. Kemudian 8, al-hajaru thaqilun wal waraku khafifun. Ya, batu itu berat dan kertas itu ringan. Jadi thaqilun lawannya khafifun. Thaqilun lawannya khafifun. Kemudian 9, al-labanu harun. Al-laban, susu itu panas. Jadi lawan daripada panas itu kan dingin ya. Dingin bahasa Arabnya apa? Baridun. Ini yang nomor 5. Nah, nomor 5 itu kan baridun ya. Itu lawan daripada harun. Kemudian nomor 10. Al-qamisu nadhifun. Tadi sudah kita baca. Kemudian setelahnya. Mana ini? Kita akan coba baca Iqra waktub ma'al dhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan memberikan dhabat harokat pada akhir kata. Maka di sini perhatikan alif lam. Kalau tidak ada alif lam ditanwin, tapi kalau ada alif lam tanwinnya hilang. Gitu ya. Coba ini anak akan minta satu orang saja untuk baca semuanya aja langsung. Karena di sini nanti masih ada latihannya yang bagian kedua. Silahkan Pak, tadi Muhammad Fatih sudah. Pak Fajendra, silahkan. Fadhol. Ustaz. Masjidun, al-masjidu, al-ma'u, ma'un, al-baitu, babun, qalamun, al-qalamu, al-kalbu, kalbun, komisun, waladun, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himaru, al-hisanu, hisanun. Baik, mumtaz. Kemudian latihan lagi, masih antum Pak Fajendra ya, nomor 1 sampai 3. 1, 2, 3 dan terjemahkan. Iqra waktub. Iqra waktub, baca dan tulislah. Di sini tolong dibaca. Al-maktabu maksurun. Meja itu patah ya Ustaz. Patah atau rusak, gitu ya. Rusak. Terus Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Guru itu baru. Terus Al-qamisu wasikhun. Kemeja itu kotor. Kotor. Sahih, cukup. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya nomor 5 siapa? Pak Agus. Silakan Pak Agus. Fadhol. Nomor 4, 5 dan 6 Pak Agus. Silakan. Al-labanu baridun. Itu dingin. Al-masjidu. Al-masjidu. Masjid itu terbuka. Terbuka. Sahih. Terus Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Betul. Cukup sampai 6 saja.
Kemudian 7, 8, 9, dan 10. 4 nomor ya. Silahkan Bapak, berarti nomor 6. Nomor 6 nggak ada, nomor 7. Pak Haris, fadol. Silahkan, Pak Haris. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu itu dingin dan air itu panas. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun apa waqifun ya? Waqifun, wanya panjang. Waqifun. Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Betul. Qamaru ba'idun. Al-qamaru. Qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Betul. Al-mindilun nadhifun. Al-mindilu. Al-mindilu nadhifun. Sapu tangan itu bersih. Betul. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya bagian ketiga ikhwah sekalian. Ya. Bagian ketiga ini kita perhatikan di sini ya, al-imla'il faragha ya, lengkapi tempat kosong fima yali berikut ini biwad'il kalimatil munasibati dengan meletakkan kata-kata yang sesuai minal kalimatit taliyati dari kata-kata berikut ini. Kata-katanya adalah ada jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun. Maka kita pilih kata-kata yang ada di sini, kita sesuaikan di nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Baik. Nomor 1, 2, silahkan nomor 1 dan 2 ya. Silahkan Pak Abu Zaki, fadhal. Baik, Ustaz. Nah, silahkan Abu Zaki, fadhal. Al-hajaru sakilun. Takilun, sahih. Artinya apa al-hajar takilun? Batu itu berat. Terus? Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Bau mumtaz. Al-babu maftuhun. Kemudian nomor 3 dan 4. Silakan nomor 3 dan 4. Berarti Pak Ari. Silakan Pak Ari. Fadhal. Al-qamaru jamilun. Al-waraku khafifun. Al-qamaru tadi? Jamilun. Artinya? Bulan itu cantik. Ya, bulan itu cantik. Terus? Al-waraku khafifun. Kertas itu ringan. Betul, kertas itu ringan. Sahih, mumtaz. Barakallahu fiik, Pak Ari. Kemudian selanjutnya. Afwan Ustadz, itu akhirnya Dede itu kayaknya belum dapat giliran dari tadi. Pak Dede Sahputra ya? Tadi bukannya yang di jalan tadi? Pak Iya, Dede bukan? Iya Ustaz, saya lagi di jalan. Mau baca atau nanti? Atau enggak dulu? Boleh Ustaz. Baik. Tadi kalau nggak salah sudah dipanggil ya? Tapi Pak Dede Iya, tadi lagi di jalan. Iya, masih jalan Ustaz. Masih perjalanan. Baik, khair insya Allah. Semoga Allah mudahkan perjalanannya. Baik, kemudian nomor 5 dan 6. Tadi Pak Hamdan. Sekarang Pak Hamdan. Pak Hamdan? Tersambung Pak Hamdan? Nah, tadi kalau nggak salah dari tadi Pak Hamdan nggak bisa ya? Mic-nya sudah terbuka di sini. Pak Hamdan ada? Baik, kalau tidak mungkin Pak... ini suaranya ada nih. Silakan Pak Hamdan. Yang nomor 3 ya Ustaz. Nomor 5 dan 6 Pak. Al-mindilu dan al-labanu. Al-mindilu wasikhun. Terus al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Tadi yang pertama al-mindilu wasikhun artinya apa Pak? Sapu tangan itu kotor. Terus al-labanu susu itu dingin. Susu itu dingin. Baik. Kemudian kita lanjut bagian keempat. Nah, kita selesaikan sampai al-kalimatul jadidah ya. Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Lengkapilah tempat kosong berikut ini
dengan meletakkan kata yang sesuai, ya. Berarti kata sesuainya itu yang mana? Ya berarti disesuaikan saja. Kalau tadi yang bagian sebelumnya itu kan sudah ada ya kata-katanya ya. Kalau ini enggak, berarti kan disesuaikan saja kata-katanya. Baik, nomor satu, 2, 3. Nomor satu, 2 dan 3. Silakan Pak Lukman. Pak Lukman Nur Hakim, fadhol. Al-qamisu nadhifun. Nah, sahih. Al-qamisu nadhifun. Artinya? Kemeja itu bersih. Sahih. Terus nomor 2. Al-kursiyyu maksurun. Kursi itu rusak. Rusak. Terus 3. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Oke, mumtaz. Susu itu dingin. Al-labanu baridun. Thayyib. Kemudian Pak Muhammad Salman, nomor 4, 5, dan 6. Silakan Pak Muhammad Salman, fadhol. Nomor 4. Al-masjidu qaribun. Sahih, artinya? Masjid itu dekat. Dekat. Sahih. Nomor Ar-Raqmul Khamis, nomor 5. Al-baitu ba'idun. Rumah itu jauh. Rumah itu jauh. Terus? Al-mudarisu waqifun. Guru itu berdiri. Berdiri. Sahih. Kemudian nomor 7, 8, 9, dan 10. Berarti 4 nomor. Pak Heri. Silakan Pak Heri. Silahkan. Fadhol, Pak Heri ada? Mic-nya dinyalakan dulu Pak Heri. Kalau belum dinyalakan. Oh ya Ustaz, ada. Silahkan. Al-imamu jalisun. Imam itu Betul. Kemudian? Al-hijaru kabirun. Batu itu besar. Al-qalamu qadimun. Itu lama ya, Pak? Qadimun itu lama. Terus? Al-qamisu jadidun. Kemeja itu baru. Baru, mumtaz. Tayyib, barakallahu fi. Kemudian kita akan baca al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Silakan Pak, tadi barusan Pak Heri, kemudian Pak Mustafa Kamil. Tolong dibacakan Pak untuk kalimatul jadidah, kosakata barunya 2 baris ya. Baris ke sini. Nah, bagian sini. Al-kalimatu al-jadidah. Al-qamaru jadidun qadimun wasiqun nazifun harun baridun saghirun. Baik. Al-qamaru artinya apa tadi? Bulan. Bulan. Jadidun. Tadi lupa diterjemahkan sekalian ya. Baru qadimun. Qadim berdiri. Qadim? Qadim diam. Lama ya. Qadim ya lama. Terus? Wasiqun. Terus? Nazifun. Bersih. Ya, nazifun bersih, harun panas. Baridun Harun tadi panas, baridun dingin, shaghirun. Ya, shaghirun. Kecil. Kecil, kabir, kabirun. Cukup, barakallahu fiik, mumtaz. Kemudian selanjutnya Pak Muhammad Reza, fadhal. Terakhir dari kabirun sampai jalisun. Kabirun, maftuhun, maksurun, sakilun, khafifun, jamilun, waqifun, jalisun. Baik, artinya? Kabirun besar, maftuhun terbuka, maksurun rusak, sakilun apa tadi ya? Sakilun batu tadi, batu itu sakilun, berarti apa? Lupa tadi. Berat. Sakilun berat. Oh, sakilun berat ya. Khafifun ringan,
Jamilun indah, wakifun Wakifun. wakifun duduk ya, Wakifun berdiri, betul. Kalau Berdiri. yang duduk itu jalisun ya. Jalisun berdiri. Wakifun itu berdiri. Mumtaz. Baik, barakallahu fiik ikhwah sekalian. Berarti kita sampai al-kalimatul jadidah dan insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita masih bertemu dengan huruf yang ada alif lamnya, ya. Kita bahas ini nih alif lam. Tapi alif lamnya di sini alnya tidak dibaca, ya. Lamnya tidak dibaca. Kalau tadi kan semuanya dibaca ya. Al-baitu, al-qamaru. Nah, kalau di sini enggak. Di sini langsung an-najmu, ar-rajulu, ad-diku, at-talibu. Seperti itu. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Saya Ustaz, permisi mau tanya Ustaz. Boleh, silakan Pak. Pada latihan sebelumnya umpamanya, contoh, umpamanya contoh al-baitu ba'idun contohnya. Itu berarti susunan kalimatnya berarti dimulai dengan alif lam, kemudian di belakangnya tidak ada alif lamnya. Alif lam, iya, atau ma'rifah dan nakirah. Itu maksudnya Ustaz bagaimana Ustaz? Mungkin mohon penjelasannya. Ya, jadi susunan kalimat Pak yang sempurna itu terdiri dari pertama harus dikasih alif lam. Ya, istilahnya kalau dalam ilmu nahwu ini kalimat jumlah mufidah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Begitu ya? Jadi kalimatnya harus diawali dengan alif lam, Pak. Al-qalamu. Kalau nanti juga sama. Ini kalimat yang sempurna. Pena itu rusak. Kalau Bapak tidak kasih alif lam, qalamun maksurun, gitu ya. Qalamun maksurun. Misalkan seperti ini ya. Itu harus butuh kalimat setelahnya. Pelengkap lagi. Berarti kalau kalimatnya tidak ada alif lamnya di depannya, ini kalimatnya bukan kalimat yang sempurna. Masih cacat, masih belum sempurna. Begitu ya. Ini nanti di sifah mausuf kita bahas. Kalau nggak salah di pelajaran ke berapa ya? 6 atau 7. Itu ada. Nah, tapi untuk saat ini, ketika kita ingin membuat sebuah kalimat yang sempurna, harus diawali alif lam dulu, Pak. Yang kedua tidak. Nah, yang kedua tidak ada alif lamnya, ditanwin. Gitu ya. Dan nggak boleh nih, kalau tadi kan yang diawali dengan tidak ada alif lamnya, misalkan qalamun maksurun, berarti kan nggak lengkap, nggak sempurna ya. Begitu juga kalau dua-duanya ada alif lamnya. Al-qalamu al-maksuru itu kalimatnya belum sempurna, butuh pelengkap lagi gitu. Tapi kalau Bapak membuat kalimat al-qalamu awalnya ada alif lam, maksurun tidak ada alif lam, ini kalimatnya sudah sempurna. Begitu ya? Masya Allah. Barakallahu fiik, pertanyaannya bagus, Pak. Ya. Sekolah Ustaz. Terus ada pertanyaan lain? Maaf Ustaz, mungkin menambahkan tadi kalau umpamanya al-baitu ba'idun, terus kemudian yang qalamu maksurun, al-qalamu al-maksuru itu berarti sudah berbeda artinya ya Ustaz ya. Sudah berbeda. Betul. Kalau ditambah keduanya ada alif lamnya atau alif lamnya nggak ada semuanya, itu artinya sudah berbeda, Pak. Bukan lagi artinya pena itu rusak. Enggak, tapi artinya nanti beda. Tapi tetap ya, intinya itu pena rusak. Tapi kalau tadi kan Ana tambahin kata itu ya, pena itu rusak. Tapi kalau misalkan tidak ada alif lamnya, qalamun maksurun artinya adalah pena yang rusak. Nah, berarti kan pena yang rusak, kenapa pena yang rusak nih? Berarti kan belum sempurna. Tapi kalau pena itu rusak, ya sudah kalimatnya sempurna. Pena itu rusak. Dengan pena yang rusak, kenapa pena yang rusak? Gitu. Berarti kalimatnya belum sempurna. Kalau ada alif lamnya dua-duanya atau alif lamnya dihilangkan dua-duanya. Gitu. Tayyib, Mumtaz. Ada wa anta fajazakallahu khairan. Ada pertanyaan lain, sekalian? Afwan Ustaz. Nah, silakan. Siapa dulu nih tadi? Silakan, Pak. Betul. Ini Ustaz, apa alif lam? Pakai alif lam itu apakah menunjukkan artinya sudah makna khusus, Pak? Misalnya udah ketahuan oh bendanya yang itu gitu, Ustaz. Betul. Apa seperti itu? Kalau tanpa alif lam itu umum gitu, Ustaz. Umum. Ya, jadi kalau misalkan kalimatnya
al-qalamu berarti penanya itu sudah khusus, kita udah tahu penanya yang mana. Oh, penanya yang itu gitu loh. Secara makna itu ma'rifah, istilah dalam bahasa Arabnya ma'rifah. Tapi kalau tidak ada alif lamnya nakirah berarti kan umum. Pena, pena yang mana? Ya pokoknya pena. Tapi kalau kita bilangkan al-qalamu, pena itu, pena yang mana? Ya pena yang ini gitu loh. Ya, kalau misalkan kolamun pena yang mana? Ya bisanya pena yang warna merah, warna hijau, warna biru, warna hitam, pokoknya pena. Yang mana aja? Ya mau harganya mahal gitu. Tapi ketika al-qalamu, penanya sudah khusus. Ya, khususnya bagaimana? Ya, tentunya yang menyampaikan kalimat tersebut yang tahu maksud penanya itu pena yang mana? Pena yang ini gitu. Nanti itu sangat terlihat lagi kalau misalkan kita sudah bahas tentang objek. Nah, itu nanti terlihat banget. Ya, ketika kita bahas objek. Itu jelas lagi perbedaan antara yang ada alif lamnya dan tidak ada alif lamnya. Begitu. Baik, barakallahu fiik. Kalau khair. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik, cukup berarti ya ikhwas sekalian ya. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti tanyakan di grup. Nanti Ana usahakan untuk jawab bisa pakai voice note atau mungkin bisa Ana jawab pakai video ya. Untuk mempermudah antum semuanya belajar bahasa Arab. Kalau gitu kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum fajazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.